Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang ingin memohon kesempatan kedua darimu. Yang ingin memohon kesempatan kedua darimu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kalau ini energi bersama, santai aja kalau ada yang nggak cocok ya. Kita mau lihat dulu. Ada energi dari seseorang yang ingin meminta kesempatan kedua sama kamu ya. Dia ingin memohon. Kita lihat ada energi seperti apa. Yang pertama ada energi impossible is nothing. Ya, jadi seseorang yang mungkin memohon kesempatan kedua sama kamu ini pingin banget. Ya, adalah seseorang yang mungkin sepertinya kamu tidak pernah menyangka, kamu tidak pernah menduga, seperti tidak mungkin orang seperti dia itu bisa memohon untuk minta kesempatan kedua, ya. Tapi ini semua bisa terjadi karena ada energi penggerak ya, ada energi penggugah, salah satunya dari semesta ini, dari Tuhan ya. Jadi memang dari apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Ya, dan ini juga terjadi kepada kalian yang juga mungkin sudah mendoakan hubungan ini, memanifestasikan hubungan ini, dan kamu punya satu keyakinan kalau memang jalannya dia akan jadi punya kamu, kamu akan jadi punya dia, kalian akan sama-sama, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ya, jadi kedatangan seseorang ini yang ingin meminta kesempatan kedua adalah juga energi pembuktian dari apa yang nggak mungkin bisa jadi mungkin, ya. Ketika sudah semesta turun tangan di sana. Jadi kalau kamu tim yang mungkin susah untuk mempercayai yang namanya keajaiban itu terjadi sama orang yang percaya kepadanya, ya. Kita lihat dulu, ada energi apa lagi ya dari seseorang yang ingin memohon kesempatan kedua sama kamu. Energi emosional. Orang ini itu bisa saja secara perasaan, secara emosi, punya banyak sekali emosi dan rasa ya. Dan mungkin banget orang ini itu seperti emosional setiap kali dia memikirkan kamu, setiap kali dia memikirkan perasaannya sama kamu gitu ya. Orang ini juga punya ego yang sangat kuat sekali sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin banget kamu pun gak menduga kalau dia bisa memohon kesempatan kedua, kan tipe orang yang ego, yang bisa saja gak mau kalah gitu ya. Orang yang gak mau kalah, gak mau ngalah, selalu ingin memenangkan dirinya sendiri. Tapi ketika dia memikirkan kamu, ada emosi rasanya yang tergugah di sana teman-teman ya. Ada energi inner child ya. Ini adalah seseorang yang memang secara dalam batinnya, dalam rasanya orang yang mungkin punya banyak trauma, hal-hal yang belum selesai. Dia mungkin tidak punya sosok yang bisa membimbing dia, bisa mengarahkan dia, bisa membantu dia, bisa mendukung dia, bisa menopang dia, bisa untuk ngasih tauin dia. Jadi dia mungkin saja punya luka-luka batin yang buruk gitu loh ya, yang mungkin saja bisa menyebabkan perilaku toksik lainnya gitu loh. Dan kenapa dia pingin minta kesempatan kedua sama kamu? Ternyata dia merasakan energi dari past life, koneksi batin dari masa lalu. Itu adalah sebuah koneksi batin yang kuat sekali, yang mana ya, koneksi yang tidak bisa dipahami dengan logika nyata, tapi sangat-sangat terasa di dalam jiwa, dan sangat mungkin sekali orang ini merasa ada energi terikat sama kamu, terhubung sama kamu, dan terkoneksi dengan kuat ya. Apalagi ada energi light, ada energi cahaya dari kamu ya, yang mungkin ya menjadi sisi penerang buat dia. Jadi ketika tidak ada kamu, mungkin saja hidupnya penuh dengan kehampaan, penuh dalam ketidakpastian, penuh dalam kegerapan ya teman-teman ya. Bentar, aku belum ambil karena sekarang aku mau lihat dulu. Sekarang kita mau bergerak dulu untuk melihat siapa sih orang ini sebenarnya. Siapa orang ini? Ciri-ciri orang ini yang ingin memohon kesempatan kedua sama kamu. Energi Nine of Wands. Tipenya pejuang ya, orangnya cukup banyak ditempa banyak masalah hidup ya, dan mungkin banget selalu dalam situasi dia itu sering sekali merasa sendirian,
terpojok, dia merasa orang-orang itu seperti nggak berada di sisinya dia, nggak dukung dia, nggak ngerti dia, makanya sikap dia itu makin keras untuk berusaha melindungi dirinya sendiri, ya. Orang yang mungkin lebih banyak negatif thinkingnya juga ya, karena pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Ada juga di sini energi Nine of Pentacles, ya. Orang yang gengsinya tinggi, pride-nya tinggi, orang yang juga mungkin suka kemewahan. Kamu selama ini selalu harus berusaha ngalah sama dia karena dia tipe yang dia seneng ya untuk dia yang dideketin duluan, kayak gitu ya. Ada sisi kesombongan di dalam dirinya, pride ya. Ada energi Two of Wands. Jadi di sini sangat mungkin energi dia itu terbagi dua. Jadi mungkin banget di sini kamu bukan satu-satunya. Mungkin dia harus membagi ya. Ada orang ketiga, entah itu ada lawan jenis lain atau antara kamu dengan keluarganya. Untuk kalian yang belum mendapatkan restu, antara kamu sama pekerjaannya, karena mungkin ada situasi-situasi kalian yang seperti kurang kondusif. Six of Swords. Orang ini punya banyak kekecewaan sehingga orang ini sepertinya juga seringkali nampak untuk menyembunyikan apa yang dia pikirkan, tidak dia ungkapkan. Banyak memilih untuk menjauh ketika ada masalah ya, tidak mau diungkapkan secara nyata gitu ya. Tipe yang memendam sendiri, berusaha untuk menenangkan pikirannya sendiri ya, karena ini tipe yang kalau ada masalah tuh semua dipikirin sama dia. Ada energi Queen of Pentacles ya, seorang yang pelindung ya, menjaga sekali apa yang dia anggap berharga ya. Mungkin kalau untuk kerjaan ada yang punya usaha sendiri ya, itu sangat mungkin banget punya usaha sendiri. Dan juga orang yang cukup konservatif dengan cara berpikir ya. Kita sekarang mau coba lihat, ada apa sih antara kamu sama dia yang mungkin menjadi penyebab hubungan kalian berakhir. Yang pertama ada King of Pentacles. Ini adalah tentang kuat sekali potensi masalah keuangan atau masalah finansial, dimana mungkin sekali status ekonomi kalian atau status keuangan kalian itu tidak sama ya. Dan orang ini itu masih mengejar untuk jadi berhasil, sukses, punya power, karena dia merasa salah satu yang bisa jadi power utama adalah ketika punya finansial. Kedua ada Hierophant. Ini sangat mungkin banget ada energi dari kalian yang beda keyakinan ya, atau beda budaya, beda strata sosial, sehingga mungkin banget ada yang belum mendapatkan restu dari orang tua ya. Jadi ini sangat mungkin banget ada perbedaan keyakinan, perbedaan apapun itu gitu ya. Dan mungkin perbedaan budaya, latar belakang ya, orang tua yang kurang mendapatkan restu dan sebagainya. Dan energi soal masalah Four of Wands ya. Jadi situasi keuangan ini sangat berdampak tentang rencana masa depan ya. Dampak masa depan, kesiapan untuk membangun masa depan itu juga mungkin seperti belum benar-benar tercapai ya. Karena kamu berdiri dengan seseorang yang high priestess, dia banyak diam, dia banyak seperti kamu merasa ragu karena dia banyak diam, kurang ada pergerakan, orang yang pasif, lebih banyak nunggu gitu ya. Jadi bingung ya sebenarnya energinya orang ini tuh ingin mengusahakan atau tidak sebenarnya hubungan kalian. Dan ada energi The Sun ya. Jadi di sini sangat mungkin ada masalah dominansi. Dia mau ngikutin kamu, dia maunya kamu ngikutin dia, kamu maunya dia ngikutin kamu, ya. Dan sebagainya. Tapi kalau sholat di sini banyak masalah-masalah yang semakin hari juga mungkin semakin memanas. Lalu kenapa orang ini sekarang pengen minta kesempatan kedua sama kamu? Ada energi perfeksionis. Orang ini sebelumnya juga mungkin banget banyak demanding, banyak ingin ini dan ingin itu, banyak ekspektasi, dan sangat mungkin ya sekarang dia bisa merasakan bahwa kamu adalah energi dari seseorang yang paling tepat untuk dia, orang yang dia ngerasa sebenarnya paling pas buat dia. Dan energi orang ini bisa datang untuk minta kesempatan kedua justru terjadi ketika kamu sudah merilis, kamu sudah mengikhlaskan orang ini. Kamu tidak lagi memaksakan situasi sama keadaan. Kalau memang kalian nggak bisa sama-sama, ya sudah, kamu sudah melepaskan dia gitu ya. Justru energi kamu tuh malah menjadi energi yang tidak lagi menekan. Jadi gini loh, ketika banyak ngotot, banyak ngeyel, harus ini, harus itu malah punya energinya neken loh. Tapi ketika kamu mengikhlaskan, membebaskan gitu ya, ada energi kelegaan. Oke?
Dan di sini ada energi cenayang. Jadi secara intuisi, sebenarnya dia itu punya intuisi yang sangat bagus dan sangat mungkin banget intuisi batinnya dia itu banyak merasa terhubung sama kamu, punya firasat batin seperti seolah-olah dia tuh punya sisi sidekick gitu ya. Sisi intuisi yang sangat kuat seperti seorang cenayang sehingga dia punya intuisi yang seperti mengarahkan ke arah kamu. Karena ada energi justice, selain kalian dari past life, ada energi koneksi dari past life. Di sini juga ada koneksi dari namanya karma, sehingga kamu bertemu dengan orang ini pun ada alasannya, ada fungsinya, ada tujuannya kayak gitu ya teman-teman. Tuh, ada tujuan dari pembelajaran kehidupan ya. Ada hal-hal yang belum kelar di antara kalian ya. Entah dia yang masih hutang karma sama kamu, kamu yang masih hutang karma sama dia. Atau kalian bisa saling membawa pembelajaran kayak gitu ya. Makanya memang tidak mudah untuk saling melepaskan yang dia rasakan ke kamu. Yang dia rasakan ke kamu. Ternyata menjalani hari-hari tanpamu berat ya. Suram, gak ada lagi tawa dan penghibur ya. Tadi kan selalu udah bilang, kamu salah satu sumber cahaya dia. Jadi kehendak kamu rasanya berat, suram, gak ada lagi yang bikin dia ketawa, gak ada lagi yang menghibur dia gitu ya. Karena kamu mungkin sering banget menghibur dan menyupport dia. Teman-teman, zaman sekarang tuh kita butuh banget loh bantuan secara dukungan secara moral gitu ya. Karena apa? Hidup tuh udah makin susah dan makin keras. Uang bisa kita cari, tapi ketulusan orang yang mau bantu kita itu nggak selalu bisa kita beli loh. Makanya bisa lihat ya, orang-orang kaya, orang-orang sukses tuh kadang-kadang nggak punya banyak teman yang benar-benar tulus, datang dengan agendanya gitu loh ya, dengan keperluan dan sebagainya. Maafkan aku yang telah menyanyiakan segala pengorbanan yang kamu berikan. Orang ini nyesal karena mungkin banget dia merasa sudah menyanyiakan kebaikan kamu ya. Mungkin tidak berjuang juga dengan benar-benar gitu loh ya. Ketika ada situasi yang sulit kok dia seperti yang tadi sudah dibilang, seperti kurang bergerak, kurang berjuang gitu ya. Raga kita memang terpisah, mulut memang tak saling bicara. Kalian tuh pisah secara fisik ya. Mungkin gak ketemuan, gak komunikasi. Mulut juga gak saling bicara, gak ada komunikasi. Namun hatinya selalu terpaut. Dia merasa terikat sama kamu karena koneksi past life tadi ya. Dan dia ngerasa kamu yang banyak untuk ngebantu dia. Andai bisa kutarik lagi kata-kataku kepadamu kala itu aku dibakar marah dan ego memburu. Orangnya banyak mungkin pernah marah sama kamu ketika kalian bersudahan relationship karena mungkin situasi yang gak bagus, memanas gitu ya. Dan dia nyeselin karena mungkin dia mengatakan hal-hal yang menyakiti kamu baik sengaja maupun tidak ya. Lalu ada energi kamu tak pernah terasa asing bagiku. Dari awal mengenalmu, aku tahu kita punya ikatan khusus dari ini ya. Mengkonfirmasi energi dari si past life connections itu ya. Itu yang membuat familiar ya teman-teman ya. Tapi ingat, itu harus dikonfirmasi di dua belah pihak, oke? Nggak cuma dia yang ngerasa, kamu juga harus ngerasa dan sebaliknya. Kekosongan dan kehampaan berbisik kepadaku, sesungguh-sungguhnya aku butuh cinta kamu. Jadi dia itu pingin minta kesempatan kedua sama kamu, karena memang dia itu sangat-sangat merasakan dia itu sebenarnya sebutuh itu sama cinta kamu, sebutuh itu sama sayang kamu, karena kamu selama ini selalu sayangin dia, cintain dia gitu ya, support dia, dukung dia. Aku tersadar aku belum siap terhadap tanggung jawab, masa depan masih penuh kabut dalam pengkhianatanku. Sebenarnya orang ini sadar. Di satu sisi kamu benar sih, orang ini mungkin tidak sepenuhnya siap sama masa depannya, dia masih berproses. Aku berlindung di balik playing victim, aku sibuk menyalahkanmu atas segala situasi ini. Sebelumnya dia juga mungkin ngerasa ya, banyak yang mungkin menyalahkan kamu. Seperti mungkin situasi yang ada, dia berkelit ini dan itu gitu ya. Magicians. Sesuatu yang ajaib mungkin terjadi ya. Ketika kamu sudah berhenti untuk memaksakan segalanya, kamu sudah pasrah, tapi kamu punya satu keyakinan kalau dia memang menjadi milik kamu, apa yang nggak mungkin bisa jadi ya. Kedatangan dia untuk memohon kesempatan kedua, karena dia butuh yang namanya energi harmoni, energi keseimbangan.
saling mengisi, saling mendukung, karena kamu sangat mungkin menjadi seorang pendukung untuk dia, berharmoni dengan dia, penyeimbangnya dia, ya. Dan kamu tuh adalah seseorang yang paling bisa ngebuat dia ngerasa aman, nyaman, dia bisa percaya sama kamu, trust ya. Dan kamu tuh bisa kasih energi penenang buat dia. Jadi dia tuh ngerasa ada satu keyakinan kalau memang kalian itu harusnya sama-sama. Dan trust ini ada di bawah kartu cenayang. Jadi ini memang menghubungkan kenyataan bahwa intuisi dia pun tahu kalau dia harusnya percaya sama kamu, ya. Karena kamu adalah energi divine feminim yang dia butuhkan. Dia butuh ketenangan kamu, dia butuh kecerdasan kamu, dia butuh kebahagiaan dari kamu. Kamu punya sikap batin yang baik, hati yang tulus, ya. Karena memang energi kamu membawa energi healing, energi penyembuhan, ya. Kamu membantu dia untuk bertransformasi, memahami dia, mengerti dia, mendukung dia gitu ya. Dan ketika tidak ada kamu, ada serendipity, hatinya penuh dengan pergejolakan ya. Pergejolakan batin, ada pergolakan di sana, dan dia butuh energi penyeimbang dan selaras. Dan dia merasa kamulah yang menjadi penyeimbang dan penyelaras buat dia ya. Meskipun dia sudah coba denial, dia sudah coba lari teman-teman ya, untuk dari perasaannya dia dan situasi ini. Cuman dia seperti nggak bisa kemana-mana, karena dia selalu merasa kalian itu sama-sama. Dia, meskipun dia mencoba menolak koneksi istimewa ini, nyatanya kamu memang ada di sana untuk membantu dia berproses, bermetamorfosis, berproses, berubah, berjalan. Yang akan mungkin terjadi berikutnya, ada Three of Wands teman-teman. Jadi sangat mungkin hubungan ini akan ada satu progres yang akan dilewati ke depannya, akan ada satu perencanaan baru ya. Karena di sini ada energi Nine of Swords ya, untuk keluar dulu dari situasi yang banyak merasa membuat dia tertekan, stres gitu ya. Kayak dipikirkan dulu ke depannya gimana untuk berdiskusi sama-sama jalan keluar. Misalnya belum dapat restu, gimana untuk dapat restu, gimana situasi ekonomi yang mungkin belum stabil ya. Karena di sini ada situasi Eight of Swords ya, karena ini semua masih diproses. Karena buat sementara waktu, meskipun kembali itu bisa saja hubungan masih terasa stagnan, belum bisa banyak bergerak gitu ya teman-teman. Makanya hubungan ini akan masuk ke dalam proses transformasi. Proses transformasi kalau sudah keluar kartu The Death, itu bukan berarti sesuatu yang buruk, tapi bukan sesuatu yang mudah juga. Banyak akan ada proses di sana. Seperti terakhir tadi yang kartu Sora keluarin, kartunya adalah metamorfosis. Artinya akan ada metamorfosis, adalah tahapan untuk berubah gitu ya. Yang pastinya tidak bisa terus berkutat dan membahas apa yang masa lalu. Jadi saran Sora, kalau memang kamu masih mau dengan orang ini, ya itu memang sebaiknya tidak dibahas terus-terusan apa yang sudah berlalu, tapi berfokus sama apa yang akan mau dilakukan ke depannya. Karena di sini ada energi reborn. Lihatlah, kelahiran kembali, ada kematian, lalu ada kelahiran kembali. Artinya memang proses hubungan ini akan masuk ke tahap yang baru. Akan ada keselarasan baru, akan ada banyak hal yang harus dipikirkan, didiskusikan, diproses di sana, dan ada kerja keras. Artinya memang mungkin proses itu tidak mudah, tapi bisa membawa jadi lebih positif gitu ya. Jadi jangan dilihat dengan mata fisik gitu ya. Kadang-kadang kamu harus mengikuti intuisi kamu juga. Intinya kamu menyikapi orang ini yang pengen minta kesempatan sama kamu. Kamu jangan tertipu oleh mata kamu sendiri, atau tertipu oleh perasaan kamu sendiri gitu ya. Aku udah gak mau, tapi ternyata kamu masih mau. Aku masih mau, tapi ternyata hati kamu sebenarnya udah gak mau. Tapi intinya, kalau Sora lihat di sini ada proses transformasi sih. Kamu sama orang ini ataupun enggak, tetap ada transformasi di sana. Energi reborn-nya tetap berjalan. Tapi kalau Sora di sini besar sih. Besar energinya berpasangan ya, karena kartunya juga berpasangan gitu. Jadi sangat besar gitu ya energi untuk bisa sama-sama lagi gitu ya. Cuma memang harus bijak ya, disikapinya dibijak gitu ya. Karena ngomongin metamorfosis itu ya akan banyak proses di sana gitu ya. Tuh, prosesnya bukan gampang ya, ada banyak beban yang harus dilewati. Ini butuh banyak kekuatan, butuh banyak motivasi, butuh banyak support gitu ya. Makanya harus banyak energinya pun di healing gitu ya.
secara pikiran dan jiwa. Makanya penting kalau kamu belum kelar dengan trauma kamu di healing dulu. Kalau dia belum kelar dengan traumanya, dia di healing. Makanya belajar ya. Teman-teman juga seperti kemarin gurunya Sora ada buka kelas Reiki. Teman-teman boleh Google juga dan teman-teman boleh belajar sama gurunya Sora. Aku bukan marketing ya. Aku bukan sales juga, aku nggak dapat komisi dari teman-teman yang masuk untuk belajar. Aku cuma berusaha menolong, memfasilitasi teman-teman yang secara jiwa itu mungkin butuh untuk diproses. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa silahkan DM aja, nanti diarahkan lebih lanjut ya. Dan untuk teman-teman yang ingin untuk bermanifestasi secara finansial buat bawa energi keberuntungan, hal-hal yang lebih positif untuk masalah finansial, silakan dibeli gelang keberuntungan ikan ini. Harganya 255.000, sudah Sora booster dengan energi healing. Ini bukan kristal biasa. Ini sudah Sora masukin dengan energi healing ya. Jadi bisa membawa energi kerejekian, membantu keberuntungan, membantu semangat bekerja, khususnya mungkin buat yang kurang semangat, males-malesan, nggak bergairah dan sebagainya ya. Batunya sunstone, kamu boleh Google apa sih fungsi batu sunstone ya. Dan ini limited stock, kalau habis ini sudah habis tidak di restock lagi ya teman-teman ya. Saat ini stoknya kurang dari 10. Di Tokopedia harganya 275.000. Silahkan dibeli selagi masih ada ya teman-teman ya. Selagi masih ada boleh dibeli. Buat teman-teman cowok boleh dikantongin kalau nggak mau dipakai ya. Tapi bisa dijadikan hadiah juga. Di Tokopedia lebih mahal karena ada komisi Tokopedia. Ini bagus banget ya. Salah satu best seller di tempatnya Sora. Tapi rata-rata gelang aku, bukan aku sombong, tapi cukup banyak pembelinya gitu. Karena memang harganya pun kan nggak tinggi kalau aku jualan sebenarnya untuk gelang kristal. Boleh cek ya. Di tempat lain harga jualan gelang kristal berapa. Kita lihat dulu astrologi yang akan terungkap, cek Sun Moon Rising Venus. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot seperti ini, dibukakan kartunya karena mungkin senang nonton yang jelas, diulang-ulang kan, karena mungkin butuh waktu untuk paham atau susah janjian waktu dan alasan apapun, silahkan, boleh banget. Dibuatkan paket video, atau pingin konsultasi online langsung bisa, atau pingin ketemu sama Sora langsung bisa untuk teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Jadi jangan nanya lagi aku ada di mana. Kalau kamu ada aku di Surabaya boleh. Kalau kamu mau bayarin kalau kamu mau bayarin aku tiket pesawat pulang pergi sama hotelnya, boleh, nanti aku ke Surabaya ya. Oke, kalau nggak mendingan kamu yang ke sini. Atau teman-teman yang kepingin untuk belajar ya, ada panggilan karena kepingin untuk belajar juga bisa, atau mau baca bazi sebagai detail yang sangat bagus sekali. Oke, cek Sun Moon Rising, Libra, Pisces, Virgo. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Pisces, Cancer, dan Gemini. Satu lagi dari Libra. Dicek ya, Sun Moon Rising Venus. Sekarang kita coba ke alfabetnya. Untuk teman-teman ya, boleh banget tuliskan ide pembacaan di kolom komentar bawah ya. Yang pasti pembacaan untuk semua orang ya, bukan untuk kamu pribadi. Kalau kamu spesifik untuk kamu pribadi ya, itu pembacaan pribadi aja ya teman-teman ya. Sangat-sangat Sora hargai yang idenya bagus, yang banyak orang tonton, itu pasti Sora hargain banget ya. Itu salah satu yang bisa kamu berikan ke creator. YRBN KIPT NUXL GOSZ 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Buat kekurangan yang minta maaf, dukungannya selalu. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Bye-bye.